tahun lalu itu ada potensi investasi 1.500 triliun yang gagal masuk. Menurut datanya dia gitu. Tapi itu kan ya kita juga sering dengar gitu mereka dari teman, aduh kalau mau investasi di Indonesia tuh izinnya pasti banyak gitu meskipun PTSP. Halo Sobat Cuan, kembali lagi di podcast Cuap-Cuap Cuan. Kita tetap berada di segmen Koneksi Konten Ekonomi Seksi. Ya, masih bersama saya Wahyu Daniel, pemimpin redaksi CNBC Indonesia, ditemani oleh redaktur pelaksana di sektor makro dan moneter, Michael Jeffriando. Halo Mike. Halo Bang. Saat ini kita kedatangan tamu spesial yang gak kalah dengan tamu-tamu Cuap-Cuap Cuan lainnya. Ini seorang ekonom senior yang kita juga banyak belajar dari dia, makanya dari kita di lapangan udah sering mendengar. Tanpa lama-lama kita perkenalkan Pak Raden Pardede. Halo Pak. Halo, selamat pagi. Pagi Pak, makasih ya Pak udah hadir di sini Pak. Pak Raden ini ya pokoknya seorang ekonom senior yang kalau dulu kita tuh sering minta pendapatnya ya makanya di lapangan gitu. Sekarang berbagai macam posisi sudah dilalui oleh Pak Raden. Dan kita kali ini mau mengulas soal kondisi ekonomi terkini tanpa berlama-lama Pak Raden. Ini pembukaan kita nih Pak setiap podcast Cuap-Cuap Cuan. Bagaimana sih Pak kondisi ekonomi menurut Pak Raden ya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Kita tahu kalau kita waktu itu wawancara berbagai narasumber, ekonomi global kan gelap ya Pak. Bahkan sampai saat ini perang di mana-mana gitu kan, perang tarif juga, bukan perang senjata ya, perang tarif. Tapi Indonesia juga pasti punya tantangan tersendiri. Pandangan Pak Raden soal kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini seperti apa Pak? Iya, ekonomi Indonesia ini tidak bisa lepas dari ekonomi dunia. Ya. Jadi benar kalau disebutkan tadi ekonomi dunia menghadapi tantangan, ketidakpastian atau dipenuhi dengan awan gelap gitu loh. Indonesia dengan sendirinya juga akan terkena, karena kita nggak bisa hidup sendiri. Ya. Tetapi kalau kita lihat data-datanya, kita kan pertumbuhan kita di kuartal pertama, terutama di kuartal pertama dan mungkin juga di semester pertama tahun ini, kelihatannya ya tidak terlampau bagus sesuai dengan target. Target kita kan 5%, bahkan ke 5,3%. Rasanya itu akan menjadi sangat sulit dicapai dalam situasi ketidakpastian sekarang ini. Namun kita artinya melihatnya itu oke lah. Kita melihat awan gelap sedang artinya menyelimuti dunia dan termasuk Indonesia. Saya pikir persoalannya adalah, saya selalu menyatakan ini, saya quote dari si Churchill ya, do not waste a good crisis. Jadi melihatnya itu positif. Ya krisis ini jangan kita buat menjadi sia-sia, tetapi justru harus diambil menjadi opportunity dalam jangka yang medium dan long term. Yaitu dengan kita memperbaiki diri, memperbaiki daya saing kita sekarang, yang hasilnya mungkin tidak akan kita lihat dalam tempo singkat, tetapi jangka yang lebih menengah dan panjang. Jadi tergantung menurut saya, kita itu bagaimana meresponnya. Jadi dalam situasi ekonomi yang dikatakan gelap ini, bagaimana kita meresponnya? Memang dalam tempo yang singkat, artinya dalam sekarang ini, situasinya memang begitu. Hampir seluruh negara kita lihat, di kuartal pertama, kuartal kedua ini memang dia melambat semuanya. Bahkan kalau kita lihat data-data dan juga namanya leading indicators, itu melambat hampir di seluruh negara di dunia. Nah, kemudian kalau kita lihat juga bagaimana proyeksi daripada artinya multilateral agency seperti IMF, World Bank, OECD, semuanya memangkas proyeksi pertumbuhan tahun 2025 ini. Itu yang kita lihat. Jadi ini adalah artinya kita harus bisa menerima ini, tapi dalam arti kita meresponnya seperti apa, seperti yang saya katakan tadi. Kalau respon pemerintah, gimana Pak Raden? Kan ini kan Oktober kita punya presiden baru ya Mek ya. Udah gitu pasti kabinetnya baru gitu kan. Nah itu responnya kalau ngelihat dari sekarang udah on track belum sih Pak Raden?
Saya melihat begini, suka tidak suka ya, dalam setiap pemerintahan yang baru memang dibutuhkan penyesuaian. Ada konsolidasi lah, konsolidasi bagaimana mengkoordinasikan antar kementerian dengan baik. Ini memang yang masih menurut saya yang perlu diperbaiki ke depan ini. Jadi itu diperbaiki ke depan. Bagaimana supaya koordinasi dan kemudian yang saya katakan tadi, dia akan merespon lebih baik lagi ke depan. Nah, eksternal faktor eksternal seperti yang kita sebutkan tadi itu kita nggak bisa terus tangisi itu, karena faktor eksternal ini kan di luar kendali kita. Tetapi internal faktor ini menurut saya harus benar-benar kita jaga. Jadi kalau boleh saya katakan, itu ruang untuk membuat kesalahan di dalam kebijakan dan ruang di dalam membuat kesalahan di dalam implementasi daripada kebijakan itu makin kecil dalam situasi yang seperti sekarang ini. Kalau kita lihat juga ekonomi kita sudah terlampau tergantung kepada komoditas. Jadi dunia ini kalau dia melemah, tentu permintaan kepada komoditas itu turun dengan jauh. Jadi yang ingin saya katakan di situ, kalau komoditas, harga-harga komoditas turun, perdagangan di komoditasnya turun seperti yang kita lihat sekarang, maka itu dampaknya ke kita itu lumayan signifikan. Kita bisa melihat dampaknya kepada PDB, dampaknya juga ke penerimaan pemerintah, ke pajak gitu. Nah, oleh karena itu saya pikir kita harus coba mendiversifikasi lagi, jangan terlampau tergantung kepada komoditas. Apa tuh Pak? Ya, kita sudah lihat komoditas kita kan, komoditas artinya batu bara, kemudian komoditas pertambangan, itu semua adalah baik, tapi jangan terlalu tergantung. Itu jangan sampai dilupakan sektor manufaktur utamanya. Manufaktur ini tetap menjadi kunci menurut saya. Pak, kalau kita lihat, kita masuk domestik aja kali ya Bang ya, karena kalau global kan kita nggak pernah tahu ya Pak ya, kadang Donald Trump bikin kebijakan apa, tiba-tiba berubah, terus ada perang mana-mana gitu. Kayaknya untuk memperhatikan global itu ya sama seperti yang Bapak bilang, kayak kita jangan cuma nangisi aja gitu, tapi perbaiki dalam negeri. Nah kalau kita lihat kebijakan Pak, kita lihat jangka pendek dulu nih, kan banyak kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah, terutama untuk mendorong daya beli. Karena mungkin pemerintah sudah mulai mengakui ya kayak daya beli kita tuh emang lagi tertekan gitu. Tapi ternyata belum besar juga impact-nya Pak. Konsumsi belum bisa bergerak maju. Sementara kita lihat PHK makin besar, terus berita PHK di mana-mana. Terus dan orang makin sulit mendapatkan pekerjaan. Nah itu respon apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Ya, pertama yang mesti harus kita lakukan ya, artinya pemerintah dan juga negara ini harus lakukan adalah confidence. Jadi memastikan bahwa kepercayaan daripada investor dulu terhadap kita itu jangan sampai turun. Ya. Jadi respon yang paling tepat sebetulnya apa yang dikatakan oleh Pak Presiden waktu itu dalam Sarasehan di bulan April yang lalu. Habis itu libur Lebaran ya? Ya, habis libur Lebaran itu sangat tepat, di mana kita harus memperbaiki semua hambatan-hambatan ini, deregulasi yang disebutkan oleh beliau. Bagaimana supaya kita menjadi lebih menarik. Karena dalam situasi seperti ini, di mana pasar Amerika kita tahu menjadi seperti tertutup, betul. Ya semuanya kan terganggu ini. Galau, seluruh negara ini galau. Nah responnya seperti yang saya katakan di awal tadi, ya kita melihat ke dalam, memperbaiki diri dulu. Memperbaiki diri dulu, ya memperbaiki bagaimana pelayanan kita kepada para investor, bagaimana pelayanan kita kepada para masyarakat luas, ya bagaimana membuat izin-izin ini jangan menjadi terlampau sulit, ya. Bagaimana melayani juga
pembuatan IMB atau AMDAL misalkan, AMDAL dan yang lain-lain itu loh. Jadi itu yang mestinya respon yang paling tepat yang kita lakukan. Gitu loh. Yang kedua tentu adalah menurut saya dalam situasi seperti ini, ya kalau saja keadaan fiskal kita bagus, ya memang fiskal menjadi andalan. Ya, cuman kan boleh dikatakan sesudah kita mengalami tekanan pada saat COVID seluruh dunia itu, di mana akibatnya hutang kita agak naik, ya karena defisit besar sekarang ini, sehingga memang ruang kita untuk melakukan ekspansi dalam situasi seperti sekarang ini menjadi sulit. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah sebetulnya bagaimana kita melakukannya itu lebih efisien atau merelokasi anggaran-anggaran ini ke tempat yang lebih produktif dan menghasilkan pekerjaan. Ya. Itu yang lapangan kerja ya Pak. Lapangan kerja. Itu mungkin menjadi hal yang perlu dilakukan dalam situasi sekarang ini. Jadi jobs, pekerjaan mungkin itu yang menjadi, menurut saya menjadi kalau boleh menjadi target kita. Pak Raden, ini kan kita juga CNBC, kebetulan saya juga dengar nih lagi wawancara Wakil Menteri Investasi. Saya juga kaget, Wakil Menteri Investasi, Wakil Kepala BKPM Pak Todo gitu kan. Lagi cerita-cerita, membahas juga soal perizinan, deregulasi gitu ya. Dia di situ bahkan ngomong tahun lalu itu ada potensi investasi 1.500 triliun yang gagal masuk. Menurut datanya dia gitu. Tapi itu kan ya kita juga sering dengar gitu, mereka dari teman, aduh kalau mau investasi di Indonesia tuh izinnya pasti banyak gitu meskipun PTSP. Nah ini bagaimana sih Pak Raden ngelihatnya, kan harusnya ini kan bisa jadi potensi yang bagus dari creating job dan lain-lain gitu loh Pak. Itu bagaimana sih Pak ngelihat? Sementara kita ngelihat Vietnam pertumbuhan ekonominya di atas 7% Pak, gara-gara dia kan investasi manufaktur. Pak Raden pasti udah lebih tahu dari kita nih Pak, gimana sih Pak, ini kan daya saing nih Pak yang tadi Bapak bilang. Apa sih Pak yang harus dilakukan dengan cepat Pak? Ini kan gabungan dari beberapa hal waktu itu. Satu, seperti yang kita tahu semua waktu itu ada juga ormas yang berlebihan kan. Itu satu, karena itu kan merupakan kepastian. Betul. Itu kalau ada ancaman seperti itu kan itu akan cepat menyebar. Benar. Itu menurut saya itu haram itu. Jangan sampai itu, karena itu menyangkut kepada keselamatan. Betul. Ancaman-ancaman seperti itu kan itu menurut saya haram. Kalau begitu itu kita nggak bisa selesaikan. Nah itu sekarang kan sudah boleh dikatakan sudah kelihatannya kita sepakat itu diselesaikan ya. Jadi bagus juga waktu itu diviralkan dan kemudian respon daripada pemerintah menjadi cepat. Itu yang pertama. Yang kedua seperti yang kita katakan tadi, kita harus tahu juga kekuatan daripada pusat itu ada atau tidak. Nah contohnya ini, menurut saya sesuatu yang menarik adalah manakala kita tarik seluruhnya perizinan ke pusat, termasuk izin AMDAL. Ini kan pertanyaan sekarang, ya kalau di pusat bisa menanganinya semuanya. Betul. Contohnya AMDAL ini, ya misalkan kalau tiba-tiba yang dulunya didelegasikan ke daerah, ya itu semua ditarik ke pusat. Bayangkan dari seluruh daerah, kita provinsi berapa sekarang ya? 36, udah tambah lagi soalnya tambah terus. Baru provinsi itu Pak, belum dengan kabupaten 500 lebih kan. Kalau itu ditarik ke pusat semua, pertanyaan sebetulnya apakah mampu di pusat menangani itu? Betul. Nah, demikian juga termasuk tenaga analis AMDAL ini. Betul. Apakah mampu menangani ini semua? Konsultan siapapun itu mau melakukan analisa AMDAL kan butuh beberapa bulan. Jadi kalau ada ribuan, itu yang bikin mandek. Kalau ada ribuan yang artinya memerlukan analisa persetujuan gitu. AMDAL ini. Dan dia harus, ini kan berdasarkan risiko. Dilihat. Kalau risikonya besar, maka dia harus melalui konsultan ini untuk melihat ini dengan teliti kan. Itulah bikin macet juga. Jadi hal-hal mengenai kepastian, kemudian persoalan tadi yang kita sebutkan menjadi sangat lama prosesnya, demikian juga tadi yang kita sebutkan ada kemungkinan juga ancaman-ancaman itu harus kita address.
Apa cara terbaiknya Pak? Karena kalau deregulasi tadi mungkin iya, deregulasi kan sebenarnya tapi dari belum pemerintah kejadian. Sebelumnya udah ada beberapa deregulasi juga kan Pak gitu. Dan kita ngeliat kayak ada banyak kebijakan yang deregulasi investasi tapi tidak tereksekusi dengan baik gitu. Terus sekarang mau deregulasi lagi. Aku penasaran tuh kayak apa sih sebenarnya yang mau diberesin gitu. Terus caranya gimana Pak gitu. Ini sekarang kan sedang dibuat itu namanya Satgas ya. Satuan Tugas Deregulasi sebetulnya. Tapi disebutkan itu peningkatan daya saing dan percepatan dan kemudahan izin usaha. Betul. Itu intinya. Ini sekarang sedang dibuat dan tandatangani Presiden, mudah-mudahan ditandatangani itu. Di mana di Satgas ini nantinya akan direview lagi. Regulasi-regulasi ini. Kemudian yang berikutnya adalah dilakukan juga bagaimana proses bisnisnya. Bisnis prosesnya itu dan kemudian bagaimana alur dari dokumen itu sampai kepada izin itu harus ditelusuri berapa lama di kementerian ini, berapa lama di direktorat ini. Dan dilakukan simulasi dengan dunia usaha. Harus dilakukan dengan dunia. Dulu kita tidak sempat melakukan itu pada saat ini yang kita dulu itu yang kerja. omnibus law maksudnya. Ya. Kita membuat undang-undangnya, tetapi tidak sempat membuat proses bisnis dan juga simulasi. Karena membuat proses bisnis simulasi kan takes time, butuh waktu. Nah sekarang ini menurut saya, kalau kita mau membuat deregulasi yang benar, itu juga nggak bisa overnight, nggak bisa begitu saja, ya. Kita harus melihat itu secara teliti satu persatu. Mungkin takes 1-2 tahun baru mulai kelihatan hasilnya. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak punya kesabaran, nggak sabar untuk melihat. Kita mau melihat hasilnya apa nih. Nah, yang biasanya begitu kan. Nah, jadi kita buat sekarang itu, kita rencanakan ya, karena saya bagian daripada membuat ini. Kita coba lihat bahwa pembuatan regulasi di satu sisi, tapi harus dilakukan dengan benar. Yaitu yang saya katakan tadi, kita harus juga melihat bagaimana prosesnya, bisnisnya ini. Kita simulasikan, ini sudah jalan atau tidak. Kita tanya ini dunia usaha. Kalau tidak jalan, ada yang harus dikoreksi di situ. Nah, baru kemudian di tiap kementerian harus ada yang bertanggung jawab untuk itu. Iya, betul. Gitu loh. Di samping itu, saya pikir akan sangat baik juga kalau ada pengaduan. Jadi tempat pengaduan. Jadi untuk sementara kalau ada yang tadi itu sementara kita memperbaiki ini, terus ada yang nyelonong misalkan juga mengganggu ketertiban. Ya, itu ada lagi khusus pengaduan. Kita buatkan. Dan ada monitoring evaluasi. Kali ini Satgas ini dibuat lebih lengkap. Artinya tidak hanya di regulasinya yang dipelototin, tetapi bagaimana bisnis prosesnya bisa dilakukan. Ada tempat pengaduan, ada monitoring evaluasi. Nah mudah-mudahan ini kalau berjalan 1-2 tahun, baru kita akan lihat hasilnya. Betul. Karena ini adalah perubahan mindset. Perubahan mindset. Ya. Saya katakan juga tadi, kalau memang pusat juga tidak mampu menangani, ya delegasikan saja ke bawah. Pastikan diawasi dengan baik. Hanya itu saja. Jangan seakan-akan daerah ini kita nggak percaya. Kan gitu. Percayakan ke daerah, tetapi kalau dia melakukannya secara amburadul, dia harus dapat peringatan. Jadi supaya dibagi beban itu. Betul. Pembagian beban juga perlu. Jangan hanya di di pusat saja. Pusat itu terbatas juga resources-nya. Ya, itu. Nah ini yang menurut saya respon yang benar. Deregulasi itu dilakukan secara komprehensif. Ya. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah perubahan mindset. Ini adalah perubahan mindset daripada para birokrat ini, ya, para yang punya kuasa ini. Karena deregulasi artinya berarti kita mengurangi regulasi, mengurangi power kan. Nah, jadi kita harus bisa lebih tidak powerful dalam hal kekuatan itu, tetapi
lebih ke arah melayani. Betul. Lebih banyak baik ke masyarakat maupun kepada investor. Harusnya pemerintah itu melayani ya Pak. Ya? Begitu daripada waduh. Tapi agak pesimis kalau dari sisi powerful dikurangi terus menunggu 1-2 tahun itu kayaknya bukan kebijakan yang populis gitu buat politisi gitu. Disitulah menurut saya kita harapkan komitmen daripada apa yang dikatakan oleh Prabowo itu. Jadi teman-teman di sini saya pikir artinya media harus mendorong ya Pak. Harus mendukung ini. Iya benar. Ya, karena ini adalah untuk servis jasa yang kita peroleh bersama sehingga semuanya akan lebih mudah ya, lebih cepat, lebih pasti. Itu intinya kan. Jadi lebih mudah, lebih cepat, lebih pasti. Dan transparan juga pasti ya. Oh iya, pasti karena harapan kita ini pun kalau kita lihat awalnya ini kita kan pakai online system. Betul. Jadi online system. Jadi kalau online system itu menjadi lebih transparan dan interaksi antara orang ke orang dikurangi. Pak, tapi gini Pak, kenyataannya meskipun ada online kayak OSS gitu ya, itu harus diperbaiki. Iya Pak. Kayak misalkan gini, kita ngurus izin AMDAL atau ngurus PBB, harusnya ada kepastian berapa hari sih maksimal gitu loh Pak. Begitu udah lewat, langsung alert merah gitu loh Pak di sistem gitu. Wah ini ada apa nih? Kenapa nih? Itu yang belum. Jadi kadang-kadang proyek udah jalan nih Pak, ada lah Pak yang bilang proyeknya udah jalan tapi izinnya karena didorong nih Pak, ini kan proyek kayak hilirisasi misalkan gitu Pak, ada izinnya yang masih ya udah ngikut aja nanti yang izinnya belakangan gitu, yang penting ini dibangun dulu gitu loh Pak. Ini gimana ya Pak? Itu harus memang harus ada alert gitu ya Pak. Iya, itu saya pikir itu yang kita harus benahi. Ya, itu yang menurut saya termasuk yang harus dibenahi. Kalau risikonya tinggi dengan risikonya rendah kan berbeda kan. Betul. Demikian juga kalau dia di kawasan industri dengan di luar kawasan industri tentu berbeda. Kalau misalkan ini, kalau dia di kawasan industri, ya sudah yang bertanggung jawab adalah kawasan industri itu. Tapi kalau di luar kawasan industri harus dia sendiri kan. Betul. Itu loh. Jadi makanya kalau di dalam peraturan yang dulu kita ingin sebetulnya bahwa industri-industri itu berada di kawasan industri. Supaya kita lebih mudah mengawasinya dan tanggung jawab sudah dibagi juga kepada si pengelola kawasan industri ini. Kalau seluruh industri yang ribuan, ratusan ribuan diawasi satu persatu oleh contohnya Kementerian Perindustrian kan pusing juga dia. Tapi kalau dibagi itu dikasih kepada kawasan industri, kawasan industri katakan menjadi 100. Mengawasi ratusan ribu dengan mengawasi 100 kan jauh lebih mudah kan. Dibagi tanggung jawabnya, tentu kalau kawasan industri ini berbuat yang macam-macam, dia juga diberikan peringatan. Tapi jumlah yang kita awasi tinggal 100, bukan 100 ribuan atau 200 ribu lagi. Nah, itu adalah menurut saya metode-metode yang kita harus kembangkan. Itu sudah ada KEK kan sekarang ya Pak ya? Berarti KEK, KI, itu berarti harusnya bisa dibesarkan lagi gitu. Ya, jadi harapan kita adalah bahwa industri-industri itu masuk ke situ. Kawasan ekonomi khusus kan itu. Kalau ekonomi khusus karena dia mendapatkan fasilitas. Ini kawasan industri juga banyak gitu loh. Kalau kawasan ekonomi khusus kan memang ada perhatian khusus ke situ. Tapi tidak semua khusus kan. Kalau semua khusus mana yang umum? Ada fasilitas tambahan lah ya. Jadi yang banyak itu sebetulnya kawasan industri. Nah, kita harapkan masuk ke situ. Itu akan memudahkan kementerian untuk mengawasi baik dari sisi lingkungannya, yang jadinya lingkungannya kan diawasi secara lingkungan begitu, nggak satu persatu. Iya benar-benar. Dan kalau satu pengelola tuh dia udah based on proses bisnis aja gitu kan Pak ya, nggak ada ngelibatin birokrasi lagi di dalamnya. Pokoknya tujuannya adalah penciptaan lapangan kerja. Itu kan Pak dari semua ini kan Pak, investasi masuk gampang, nggak ribet, abis itu orang gampang dapat kerja gitu loh Pak. Itu kan yang jadi permasalahan sekarang ya Pak. Karena orang yang bekerja itu bukan hanya bekerja, orang bekerja dia dapat income. Iya Pak. Ya, dia dapat akhirnya dia bisa mengkonsumsi. Betul Pak. Dia menggerakkan ekonomi. Iya. Tetapi lebih di luar itu yang juga sangat penting adalah dignity. Dignity itu adalah kebanggaan, kepercayaan diri. Iya betul. Bandingkan orang yang bekerja dengan orang yang tidak bekerja. Persoalan adalah kalau kita lihat sama-sama dari universitas misalnya,
ini sudah dapat pekerjaan, contohnya Michael nggak dapat pekerjaan dan lama nggak dapat pekerjaan, menjadi rendah diri juga. Betul, nggak confident sih Pak. Iya. Oh, mau cari cewek misalkan kamu belum kawin cari cewek nggak berani, nggak pede lebih Pak. pede nih. Benar. Itu contohnya. Iya, betul, itu betul. Sampai menyangkut itu, makanya pekerjaan buat saya itu Penting ya Pak. paling penting, paling penting. Jangan ngomong mengenai tarif naik dulu, benerin dulu bahwa yang bayar pajak itu benar bayar pajak. Itu yang selalu kita sebutkan dulu itu adalah bahwa jangan berburu di kebun binatang. Itu lagi kan. Sobat Cuan, jangan lewatkan lanjutan obrolan seru yang gak kalah menariknya dari pembahasan kita kali ini. Hanya di channel YouTube Cuap Cuap Cuan.